Hadirnya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Ada yang nggak berangkat nggak hari ini? Soleh. Yang nggak berangkat soleh. Selain itu, Bisa enggak soleh dan orang mata lu. oke. Pada hari ini kita akan bahas materi terkait dengan adab bersosial media dalam keadaan Islam. Sebelumnya kalian tahu nggak apa itu media sosial? Medsos, Pak. Ya, itu apa? Medsos, Pak. Artinya apa media sosial itu? Artinya itu media sosial. Nah, beda, Pak. Aplikasi, Pak. Jadi media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi secara virtual. Media sosial itu juga ada banyak ya mas, jenis-jenisnya. Ini yang pertama ada blogs. Kok ngatain sih, Pak? Blogs itu ini suatu bentuk media sosial yang paling awal tumbuh itu biasanya itu berupa web gitu. Kalau contohnya apa tuh enggak? Media sosial yang berbentuk web. Artikel, Ya. jurnal, koran, skrip, Masalah itu. pantun. Kita lagi. Musik. Kalau ya itu termasuk blog enggak? Ya, Pak. Tahu ya, kan? Web itu benar. Nah, itu contoh beberapa contoh dari blog. Kemudian yang kedua ada konten community. Bisa dibaca itu mas. Kenapa? Mau coba dibaca mas. Iya. Dua yaitu konten kompetisi. Berbagai konten media di antara para pengguna termasuk dengan tag, video, foto, PP, presentation. Contoh dari social network bisa yaitu di Facebook, IG, TT, MySpace, Google Plus. Udah. Dari contoh itu, kalian yang mempunyai sosmed apa aja? Facebook, Kemudian Google, YouTube, HTML, terus PowerPoint. itu digunakan untuk apa sih? Itu musang, Pak. Beli musang. Itu di Facebook yang biasa ya. Ya, marketplace. Aku mau nanya nih, apabila nih ada suatu kasus kemudian disebarkan tanpa kejelasan suatu sumber itu dinamakan apa? Wah, ya. Itu termasuk dalam bermedia sosial itu beradab apa enggak? Ya. Kok iya? Kenapa? Apa? Gak apa-apa. Jadi sesuatu yang kita sebarkan secara tidak sumbernya itu tidak jelas itu tidak boleh ya, tidak beradab ya. Nah, ini ada data peran media dalam pandangan Islam. Yang pertama adalah tabayun, siapnya cek atau dicek. Harus dipastikan dulu sumbernya itu jelas atau enggak. Terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 6, kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu Oke, artinya itu hai orang-orang yang beriman. Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Nah itu harus dicek
penjelasannya ya. Sampai sini paham kan anak? Selanjutnya Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yang di depan, kelompok kedua yang di belakang. Ini Bapak beri waktu 1 menit ya untuk kalian berdiskusi. Oke, sudah. Silakan untuk kelompok berapa dulu nih yang mau? Satu. Ya, silakan. Jadi kalau saya itu Iya, kelompok satu. seseorang merasa bebas mengunggah komentar negatif di medsos karena dia berpikir tidak akan ada konsekuensi. Bagaimana seharusnya seorang muslim memandang kebebasan berpendapat di media sosial dan apa dampaknya jika digunakan tanpa tanggung jawab? Jadi menurut kelompok satu, menurut Mbak Ulfa, jadi seorang muslim itu seharusnya memandang kebebasan berpendapat di media sosial sebagai amanah yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab. Kemudian Mbak Sore menambahi, tentang media sosial bukanlah tempat bebas tanpa batas. Karena setiap ucapan dan tindakan bisa berdampak besar bagi orang lain, baik secara emosional maupun sosial. Jika kebebasan digunakan tanpa tanggung jawab, bisa tanpa perhubungan fitnah bahkan konflik di masyarakat. Jadi Mas Iqbal tidak berkolaborasi sama sekali. Oke, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Selanjutnya untuk kelompok kedua, silakan mempresentasikan diskusi. Pak ada baca Pak. Ya. Jawaban dari Mas Hamdani Pak, katanya dalam Islam sebelum membagikan informasi seorang diwajibkan tabayun atau meneliti kebenarannya terlebih dahulu. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Sikap ini mencegah tersebarnya hoax dan fitnah yang bisa merugikan banyak pihak. Jika diabaikan, dampaknya adalah terjadinya kesalahpahaman, rusaknya reputasi orang lain, dan dapat menyebabkan perpecahan dalam masyarakat. Beri tepuk tangan untuk kelompok dua. Masih paham atau belum paham nih? Masih paham Pak? Mau pulang. Oke, Bapak ada kuis nih. Ada kuis. Kuis ini. Jadi hadiahnya ntar di pertemuan ke depan kalian bisa request jajan apa saja. Pak Nakil Pak. Ini serius. Jadi kalian harus fokus ya. Namanya Disco. Barangnya doang yang lain. Sudah siap? Bentar Pak. Oke, untuk perwakilan kelompok pertama dan kedua silakan maju ya. Biar adil. Kalau ngacung-ngacungan kan itu nggak adil. Tunjuk aja Pak. Oke, mulai ya. Oke, yang pertama, apa yang dimaksud dengan Anda menggunakan sosial media? Apa yuk? Tahu Pak. Satu. Satu. Oke, benar. Tangan. Berarti poin pertama untuk kelompok dua ya. Kemudian soal yang kedua, bagaimana cara berinteraksi? Satu. Oke, berarti poinnya sama ya. Kita soalnya sampai 5 saja. Kemudian yang ketiga nih, apa yang disebut dengan etika? Oke, berarti ini soal bonus ya. Yang keempat nih,
sopan di depan. Ya seperti saya ini, Pak. Bangga tuh. Tiga Pak. Tiga. Salah. Satu, Pak. Ya. Menurut Satu. salah, Pak. Berarti skornya mak 2-1 ya. Kemudian sebutkan salah satu contoh tindakan meningkatkan kerepotan. Satu. Satu. Empat, Pak. Fitnah coklat. Oke, skornya sama nih. Dua-dua berarti sampai menang, Pak. Kalian menang. Oke. Harus menang ya. Ya. Soalnya ini kalian bisa remote jajan apa saja. Ya, siap. Tiga, Pak. Tiga. Oh salah. Jangan. Gimana gini? Terakhir nih. Mengapa kita perlu berpikir sebelum memposting suatu? B. Dua. Hijau. Merah, Pak. Serius? Enggak, jangan. Salah. Tiga Pak. Ya, itu Pak, itu. Tiga. Dua. Nah, kalau satu menang. Berarti pemenangnya kelompok satu ya. Beri tepuk tangan semuanya. Mas Agil mau sini. Surya, saya Surya 16. Surya. Yang saya kan enggak. Surya. Apa Mbak? Apa Mbak? Hanya Mbak. Ya. Berarti ntar kelompok pertama ya. Ye. Pertemuan ke depan untuk Bapak. Kita Ya, juga siap. bareng ya. Oke, sekian dari pelajaran kayak ini menarik nggak? Menarik sekali, Pak. Oh, kelihatan kan yang kedua kayak Pada untuk mengakhiri pembelajaran kayak ini, mari kita bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.